Tapi ngomongin penjaskes bang, penjaskes itu gue bingung sama guru-guru penjaskes. Harusnya kan penjaskes itu kesehatan olahraga, nggak ada yang six pack bang. Iya. Gurunya nggak ada yang six pack. Sebetulnya bukan juga ini mah. Taruhan bang, taruhan ini. Taruhan. Bukan jadi. Sama aja. Kata Bang Roma gimana bang? Hah? Kata Bang Roma gimana? Tet. Aku sih lihat ya, kenapa bisa milih Jepang? Karena Jerman itu kayak kemarin-kemarin dijadiin dari tim Panzer jadi dispenser. Oh. Jadi lembek lah gitu. Udah nggak sekuat dulu gitu. Tapi masih panas kan? Masih panas, bisa kalau dicolok. Oke, next. Dari Qatar. Anyap. Dari Qatar dan Senegal. Ya, kuda hitam ini untuk Senegal, si ya. Qatar bermain kalah lagi. Kalah lagi. Udah pasti nggak lolos ya Qatar ya. Sudah dipastikan. Pulang paling duluan. Ya karena dia Tapi udah nggak pulang kampung bang, karena rumahnya di situ. Iya. ya Nonton paling aja paling. Iya, Qatar tidak akan pulang kampung. Cuma ganti baju doang aja dia. Ya paling pulang ke rumah mertua. Karena kan ada izin. Nah ini udahlah, banyak juga yang secara histori tuan rumah ada juga beberapa yang nggak lolos, termasuk Qatar. Tapi harus diapresiasi juga bahwa Qatar ya dari opening seremoninya, terus juga dari sambutan-sambutan pemain-pemainnya, dari kemarin kita bahas juga fun fact-nya menyambut semua peserta seminar itu Seminar Piala Dunia dong. dimainkan secara halus dan rapi gitu ya Bang ya, bahwa Qatar tidak lolos tapi untuk piala-piala lainnya Asia dan segala macam boleh juga nih. Senegal juga punya kemungkinan lolos nih Bang. Masih. Punya kesempatan. Iya. Punya Ini kesempatan nih. tiga tim ini emang punya kesempatan untuk lolos partai itu kan. Iya. Kecuali Qatar ya, kecuali Qatar tiga-tiganya nih masih bisa. Keras ini. Betul, dan sekali main lagi loh. Belanda, Ekuador, Senegal 4-4-3 tuh. Poinnya 4-4 dan 3. Tinggal sekali main lagi, ini seru juga nih. Iya. Kemungkinan yang lolos juara grup di A siapa ya Bang? Juara grupnya tetap Belanda. Tinggal yang berarti kan yang terakhir itu Senegal sama Qatar ya? Kayaknya itu kesempatan Senegal tuh besar, lebih besar sih kalau menurut Anda dibanding Ekuador karena lawan terakhirnya ya yang udah pasti nggak lolos yang lemahnya gitu. Lawannya bukan Ekuador Senegal ya terakhir ya? Terakhir di dunia mati Senegal. Senegal Oh ya, Ekuador. Oh gitu ya, berarti Ekuador tuh. Belanda sama Qatar kan? Qatar, Nah itu bisa dibilang udah jaminan lah kalau Belanda mah. Tiga Oke, poin, Lawannya Belanda tinggal ya. Qatar Ini kita gitu kan. udah close nih bahwa Belanda udah pasti ya. Iya, iya. Untuk ini kan seru juga nih Ekuador dengan Senegal. Iya. Ente? Aneh Senegal sih. Ekuador. Enggak ini. Kalau aku Ekuador, karena Senegal masih pemain-pemain dari intinya kayak misalkan si strikernya yang lagi cedera itu Kemarin 2 gol. ya kemarin dua gol itu Si kayaknya Valencia. iya Valencia cedera Valencia ya. cedera. Dia kayaknya berat juga di depan nanti Bang untuk melawan Ekuador, Ekuador. Ente. Jadi Ekuador. Tapi mungkin Valencia kalau dia cedera diganti nama Valen Aing. Valencia. Iya, paling aing. Sia-sia Aing. Valencia dia cedera. Dia cedera. Pas strikernya itu Bang. Ya karena memang lagi konser dangdut ya. Dia Valen. Iya, ya kan ya. Tadi kan orang Sunda juga, Valen orang Sunda. Iya. Valencia Valen Aing ada juga kayak gitu. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Belanda dengan Ekuador. Wah. 1-1. Ya itu dia ya. Menir nih. Yang dikira-kira bakal menang mudah gitu kan ternyata Ekuador melakukan perlawanan yang lumayan. Iya. Ekuador memang tidak pernah haus ya. Enggak. Karena Ekuador. Dor. Ada dor. Oke, lanjut lagi. Ini kita ada beberapa info lagi. Nah, Inggris sudah pasti di grup itu lolos lah ya, walaupun memang terakhir sama Amerika 0-0. Iya. Inggris masih kuat sih. Inggris masih kuat karena ada pemain yang tidak pernah melawan arah. Apa tuh Bang Kanur? Foden. Boden. Mungkin disingkat Forbidden sebenarnya, cuman karena kita orang Indonesia Perboden kata. Ya kalau sepak bola itu kan katanya bukan matematika ya. Tapi kalau sepak bola itu matematika, Inggris kan terakhir bakal lawan Wales.
Wales dikalahkan oleh Iran itu artinya kayaknya Inggris bakal mengalahkan tim yang dikalahkan sama yang udah berhasil dia kalahkan. Kalau secara matematikanya begitu. Bisa. Tapi sepak bola bukan matematika, lebih kepada penjaskes lah dia. Oh iya. Jadi masih Tapi ngomongin penjaskes bang, penjaskes itu gue bingung sama guru-guru penjaskes. Harusnya kan penjaskes itu kesehatan olahraga, Iya. nggak ada yang six pack bang. Gurunya kali gitu. Coba, abang SD, SMP, SMA, guru penjaskes ada yang six pack nggak? ada six month. Iya, 6 bulan. six month adanya. Kayak bapak kan six month cicilannya udah. Tunisia 0-1 Australia. Ya. Kalau gue sih jujur memang ya kita sebagai penikmat Tunisia dengan Australia kalau gue ya maksudnya emang kayaknya kelewat tuh gue nggak nonton karena menang 0-1 Australia juga mungkin pemainnya gue nggak kenal apalagi Tunisia. Iya, sama ya gua kan? juga. Nah, kalau bapak kan tuh lansia. Gue buat tongkat. Iya tapi di klasemen Tunisia ya 1 sorry karena dia Seri. sekali seri. Sekali Denmark dengan Australia. Tapi nggak nyangka ya Denmark baru 1 poinnya Bang Agung. Baru 1 poinnya dari 2 kali bertanding, sekali seri, sekali menang, sekali kalah. Iya, itu dia makanya sepertinya yang lebih berpeluang dibanding Denmark nih ya, yang kirain bakal lebih dominan, maksudnya lebih dari dominan. kelihatan Potensinya. effortnya dibanding Australia itu ternyata nggak seberapa gitu. Oke. Makanya ini kayaknya di grup D ini hanya tinggal Australia sama Denmark dan sepertinya Australia justru yang lebih berpeluang gitu kan. Dia poinnya 3 ya, sekali menang sekali kalah. Iya, tapi mereka akan berhadapan nantinya kan. Oh, penentuan lagi kayak yang tadi Itu tuh, dia. Senegal dengan Itu, Ekuador. betul. Oke, Prancis lolos lah ya. Prancis lolos. Untuk si Denmark dengan siapa tadi? Australia. Australia melihat perlawanannya waktu lawan Prancis lumayan sepertinya aneh masih bisa Megang megang, iya, walaupun akhirnya kebantai lah ibaratnya sama Perancis gitu. Cuman kalau bisa mempertahankan karena kan Australia ini nggolin duluan kan waktu lawan Perancis. Iya, betul. Kalau dia bisa mempertahankan permainannya, semangatnya ketika lawan Perancis di menit-menit awal, aneh rasa lawan Denmark bisa menang. Oke, Australia. Australia. Sama. Owe juga pasti dukung Australia. Dukung Australia. Dukung Australia, Bang. Karena bapak pernah pertukaran pelajar kali ya. Iya pak, jadi iya. Nah kalau Ditukar bapak, kangu, bro. Australia. ya capek gue. Iya. Australia dengan Denmark. Udah bawa aja ke Lebih ke Australia. origin. Lebih ke Australia. Lah kok sama sih? Maksudnya ente nggak ada yang beda gitu Enggak, Denmark. gua nggak mau beda hari ini. Lu tetap sama ya? Sama aja. Australia dengan Denmark ya. Oke, kalau dari gue pribadi sih Denmark tetap. Wih. Karena mentalnya di atas Australia. Tapi nggak tahu permainan bagus bisa kalah karena mental, Ya. ya kan? Mental bagus Kalah bisa hoki. kalah sama permainan. Hoki juga bisa, Bang. Iya. Hoki Ya, lah. ya, bapak kan penjudi beda. Nah, ini secara statistik atau logika. Logika, lo gila. Itu beda. Kalau dari gue sih tetap Denmark. Bahwa yang nemenin Prancis adalah Denmark. Karena dari segi tontonan pun orang akan lebih aware ya kalau misalnya Denmark main atau Australia yang main tuh beda tuh kalau dari segi penonton nih. Tuh kalau dari gue sih Denmark yang akan lolos nemenin si Prancis gitu. Lanjut ini ada Polandia. Arab Saudi. Arab. Mainnya cewek semua nih. Iya, bombo semua nih. Bombo semua. Polandia dengan Arab Saudi. Aduh, Arab yang kemarin menang. Iya. Kenapa bang? Harusnya kan mentalnya naik. Iya, Misalnya gini, wah gue udah ngalahin tim besar. Kalau sekelas Polandia kan pasti kan di bawahnya Iya. Argen kan. Harusnya tuh lebih ini. Apakah karena terlena? Bisa jadi terlena dan setidaknya itu membuktikan bahwa sepertinya justru dari sisi lain nih menunjukkan Argentina waktu lawan Arab itu meremehkan. Begitu juga Arab meremehkan Polandia. Iya, Begitu kali ya? kepedean. Begitu Arab Kepedean. kepedean. Penguasaan bola lebih menang Arab. Penguasaan bola ya cara teknik berarti itu menunjukkan Arab Saudi ini bagus sebenarnya gitu. Cuman ya finishingnya aja gitu kan kurang. Nggak bisa memanfaatkan peluang. Iya. Ya kayak bapak misalnya dari cewek percaya diri boleh, tapi ya paling penting sadar diri. Lanjut ke Polandia tuh pak. Polandia. Arab Saudi kalah yang tadinya menang lawan tim raksasa lah.
Iya, kalau Bapak kan rak sepatu. Gimana tanggapannya, Pak? Arab Saudi ya, secara permainan sih emang kemarin tuh Arab Saudi mendominasi banget kan ya. Mm-mm. Dari ball possession-nya dia menang. Karena emang kurang beruntung aja sih kayaknya. Kurang beruntung. Kurang beruntung aja lawan Polandia. Lalu Polandia dari strateginya ya? Dari strategi kan Arab Saudi udah bagus banget itu, udah nyerang-nyerang terus. Cuma emang memanfaatkan peluangnya yang kurang nih. Oh, dari si Arab. Arab. Iya. Arab Saudi. Arab Saudi. Nggak, Bapak paling sese, Pak. keluar semua Bapak nih. Oke, lanjut. Ini ada, ya udah jelas Prancis Wah, menang iya, dengan iya. Denmark. Udah. Ya kalau Prancis mah udah nggak bisa kita omongin lagi lah. Udah pasti lolos. Kalian Mbappe. Iya. Itu Ini mematahkan kutukan ya. ya, kenapa tuh? Karena kan Prancis kan juara bertahan ya. Juara bertahan Oh, tahun. enggak juga loh. Prancis nggak juara bertahan, juara menyerang juga. Iya. Enggak, Iya, maksudnya benar, Bang. juara Karena kalau- bertahan, juara bertahan apa Piala Piala Dunia. Dunia tahun kemarin. Enggak, dia nyerang juga, nggak bertahan mainnya. Kalau bertahan itu kan kadang kayak Mourinho dulu ya, Chelsea bertahan. Terus parking. Dia kan Itu namanya juara bertahan. Mempertahankan pialanya, Pak. Mempertahankan Piala Dunianya. Di Iya, kekop. di kekop. Ya, kartu merah nih keluarin Bang. Bang Agung. Maksudnya gini Bang, nutupin yang nggak berbobot aja gitu. Iya maksudnya. Ini kan saling mengisi. Iya. Gimana Iya, Bang Agung? iya benar sih kata Bang Adi ya. Setidaknya fenomena Prancis lolos grup ini menghempaskan kesan kutukan Piala Dunia bahwa juara bertahan. Ntar dibahas lagi juara bertahan. Bahwa juara bertahan, iya, juara bertahan nggak bakal lolos fase grup karena udah 3 edisi sebelumnya begitu. Selalu gitu. begitu. Kalau aneh sih ngeliatnya Prancis karena memang lepas dari kutukan juga karena memang di grupnya itu Bang. Isinya mungkin kurang greget juga lawan-lawannya gitu. Mungkin belum kurang tentu. mengimbangi. Iya, belum oke. tentu juga kalau mungkin bisa Prancis satu grup sama Jerman atau Inggris bisa jadi juga kutukan itu terjadi. Iya, iya, iya. Tapi Di grupnya itu Jerman. Ini kita masuk ke Jerman juga yang kemarin tuh. Terseok-seok Jerman. Terseok-seok, Pak. Kenapa itu, Pak? Pak Agung. Ya, pertandingan pertama dia itu ya melawan Jepang itu sepertinya mungkin memang faktor meremehkan juga ada tuh. Selain emang semangat Jepangnya juga luar biasa sih ya. Iya, betul. Jadi 1 gol yang dibuat Jerman padahal dia ngejebolin duluan gitu ya. Ternyata itu sepertinya membuat dia terlena. Betul. Nggak mau mengembangkan lagi permainan, nggak mau lagi agresif dalam bermain gitu kan. Iya. Akhirnya malah dimanfaatin oleh Jepang buat berkreasi dan akhirnya bisa bikin 2 gol. Oke, Dan Spanyol. itu sepertinya yang bikin Jerman akhirnya terseok-seok nih. Kemarin itu kan kita sempat memprediksi ya Jerman Spanyol ya. Terus juga akhirnya nilainya atau skornya itu imbang. Berarti Spanyol itu nilainya 4 nih poinnya untuk poin. ya, menang Terus sekali sering Masih sekali. bisa sih, masih bisa Masih semuanya. bisa ya? Masih bisa. Dan sekali main lagi nih Jerman Tinggal melawan nggak Costa Rica. Costa Rica. Iya. Iya, 4. Jepang. Oh iya. Semuanya masih bisa. Masih ada berpeluang peluang semua. Masih ada Semua masih berpeluang. Oke. Tapi kayaknya Spanyol sih udah lolos kayaknya. Maksudnya kemungkinan udah 80% ya. Kalau ya Lolosnya nih. secara sejarah reputasi tim memang Spanyol. Secara poin juga, tapi kan karena ini penentuan semua ketika Jepang Iya. bisa ngalahin Spanyol itu bisa udah bisa jadi kedua dia. Setidaknya Jepang Iya, tapi kedua. tetap lolos kan? Kayaknya kemungkinan lolos nih Spanyol. Tergantung juga Jerman, Jerman Bang. Costa Rica. Jermannya. Jermannya Bang. Nah, ini Kalau Jermannya menang ini yang paling seru ini nih. yang paling Tapi kalau Jerman menang, poin 4. 4. Ya. Spanyol kalah, poin 4. Agregat tapi gol kan? agregat gol Bang. Iya. Spanyol itu menang banyak. PR-nya di gol karena kan waktu Spanyol melawan Arab. Costa Rica, Costa Rica. Oh ya, sorry. itu Iya. lumayan. Golnya itu berapa? 7-2 ya. 7 berapa? 7-2. Iya, 7. Ini kayak ini di tongkrongan nih, Costa Rica, terus Jepang, Spanyol, Jerman lagi nongkrong. Costa Rica kali, lu sih banyak kan jebol. Gitu ya. Salahin ya kan. Salahin. Masih main. Jadi lu. susah gue. Susah karena agregat golnya jauh, Pak. Jauh banget. Selisih gol ya. Selisih Kalau gol. itu selisih gol ya pasti menang lah Spanyol. Walaupun poinnya sama. Kalau dari Koko sendiri, Kalau Ogut lihat sih memang begitu. Spanyol itu dengan punya rasa pede untuk kedepannya karena punya selisih gol banyak,
Ya paling nanti hitung-hitungannya sama Jerman aja nanti. Tapi kalau dari gue tetap Spanyol bakalan lolos. Spanyol Karena pasti lolos, agregat. ya. Siapapun yang menang, poin sama lah katakan Iya. udah pasti Iya, lolos. udah Entah pasti itu lolos. satu atau kedua. Nah untuk yang nemenin Spanyol nih, ini semuanya kan berarti sama Jepang, Costa Rica, Jerman. Kalau gue sih pengennya, kalau gue pribadi Jepang. Gue Jepang banget bro. Pengennya Jepang ya. Mm-mm. Iya, yang penting Jepang bisa nahan seri setidaknya. Kalau emang mau berdua sama Spanyol ya seri dong. Kalau kalah justru bisa terancam juga tuh si Spanyol. Iya. Tapi emang Jerman PR-nya, Oh, iya, iya. wih, respect bangku. Waduh. Kopinya bangku. Kopinya bang. Kopinya bang. Bang kopi bang. Emang anak tongkrongan buat gorengan lagi. Besok bawa gor Ciracas bang. Kegedean bang. Lanjut. Berarti dari ente, kalau gue kan Spanyol, Jepang. Aneh tetap Spanyol, Jerman. Jerman bakal membuat banyak gol sepertinya melawan Costa Rica. Bener sih, bisa. Spanyol Jerman. Ah, ikut nih dia nih. Masa main nama lu ah? Ngomong lu. Bang Jerman lawannya Costa Rica bang. Iya. Iya. Jadi Jerman emang buat hujan gol tuh kayaknya emang lebih tinggi lah. Oh. Buat lolos ke babak selanjutnya juga Jerman malu lah dia kalau nggak lolos bang. Oke. Iya. Bapak suaranya kurang keras pakai mic, Pak. Pak belum ngopi pak ini. Jadi suaranya. Ini gua kasih kopi enggak mau. Ente, teman Jerman juga. Enggak, kalau gue Jepang. Tuh kan dia udah ngeramilin Jepang. Jepang lah. Dua lah, lu sering Berarti nonton setidaknya nahan seri ya. Iya. Oke, gini aja. Lu kubu Jerman, kita Oh, kubu kubu Jepang. Yang kalah beliin rokok. Iya enggak? Boleh bisa jadi. Kita bukan judi ini, mah. Bukan. Taruhan bang, taruhan ini. Taruhan. Bukan, jadi. Sama aja. Kata Bang Roma gimana bang? Hah? Kata Bang Roma gimana? Tet. Lah ketemu lu kan? Gua pun geli banget kayak nonton lawak. Kalau aku sih lihat ya, kenapa bisa milih Jepang? Karena Jerman itu kayak kemarin-kemarin dijadiin dari tim Panzer jadi dispenser. Oh. Jadi lembek lah gitu. Udah nggak sekuat dulu gitu. Tapi masih panas kan? Masih panas bisa kalau dicolok. Benar. Bener juga ya. Kalau nggak dicolok gimana? Nggak panas. Berarti kita adalah kubu Jepang, mereka kubu Jerman. Mantep nih. Kita tunggu. Kapan sih main lagi nih? Kita lihat dulu. Jepang. Jadwalnya. Emang gue udah nggak main ya? Maksudnya 16 besar ya? Benar. Lanjut nih ke Argentina. Nah, Argentina mengembalikan asanya, wih. Bangkit kembali bang ya. bangkit Bangkit. lawan Meksiko. Tapi Meksiko, jujur ya, Meksiko ini viral banget loh di Indonesia. Kuat itu. Iya kan? Meksiko bagi dua. Meksiko bagi dua. Ketemu aja ya. Lagi viral. Tawa mulu kalau nonton tawa bener dia nih. Messi masuk ini bang Kapu. Ah, Lionel Messi. Pecah telur. ente juga katanya Ya. Argentina ya, Iya. waktu Abang kayak di episode awal. bang kayak di hipnotis begini bang. Burung perkutut. Ente Argentina tuh. Argentina. Itali gue aja nih ngomongnya. Besok Argentina, besok lagi Spanyol dong. Gitu kata ente. Nah ini Argentina nih. Gimana nih? Messi menunjukkan kelasnya di pertandingan ini bang. Wih, kelas berapa bang? Kelas 2 bang. Mancing aja. Mancing ya, biar pusing ya. Berapa skor tuh 2-0 ya? 2-0. Dari si Meksiko. Gimana bang? Ya itulah karena Messi-nya kan emang kemarin bagus banget main dia di plot di tengah ya sebagai penyerang sebagai pengatur serangan dari tim Argentina. Heeh. Apalagi pas nyetak gol 1 tuh. Lawan gol. Iya, Dua lawan gol. Iya. Argentina langsung jadi gol. Tuh. Itu dia. Udah bikin assist, bikin gol juga lagi wah. Messi is the best. Messi. Lah katanya kan MU. Wih, Oh kok Messi MU MU gua kemarin Ronaldo ngedukungnya- Messi. ngedukungnya Argentina, Bang. Udah gue Argentina. Tapi semua kalau dukungnya. untuk klub Klub tetap 36. Barcelona. Hah? Barcelona. Lari lagi. Ini MU. Ada apa sih nih bang? Weh, bagus respect nih kopi. Ada kopi dulu nih bang Kapu. Ini kopi dulu Respect. dah. Ini. Ya bang, ya bang. Kalau nggak ada kopi suntik bius nggak apa-apa. Sini. Ntar bisa lihat tayangan nih ya pas nganterin kopi.
Bukan dengkul tuh. Apaan tuh? Pacul. Tajem banget. Lanjut. Sini ada Belgia dengan Maroko yang kemarin episode kemarin kita bicarakan. Belgia masih bintang juga ya. Iya. Terus 4 tahun ke depannya masih bermain. Kalah. Ini salah satu pertandingan yang mengejutkan ya hasilnya karena Maroko berhasil nggak tanggung-tanggung 2 gol gitu. Jadi ini kayaknya menunjukkan bahwa sebenarnya Belgia sudah Kurang tidak siap, bisa kayak kurang siap gitu. Iya, kayak di Piala Dunia sepertinya kayak kurang siap. dicoret dari daftar tim kuda hitam. Iya. Ya, apalagi ada pernyataan dari Kevin De Bruyne. yang Nggak yakin. bisa dibilang kan dia ruhnya dari permainan Belgia lah, tapi dia sendiri mengeluarkan pernyataan bahwa Belgia sepertinya sudah terlalu tua secara secara rata-rata usia pemain itu 27,8 dan itu termasuk tua untuk kalau kita lihat dari Enggak, itu umur Pak, apa berat badan tuh 27,8. Iya, 2,8 ya, Pak. iya terlalu tua untuk sejarah-sejarahnya tim yang menjuarai Piala Dunia nggak segitu tuanya lah rata-ratanya ya gitu kan. Kurang tektokan kayak di klubnya. Iya Tapi betul. Sebenarnya kalau menurut kacamata gue ya, kalau misalnya Kevin De Bruyne tidak Nggak pede. zaman Chelsea ya, Sebelumnya Chelsea. Chelsea ya. Chelsea juga. Kalau misalnya Kevin De Bruyne ini di Chelsea, Oscar itu belum cabut ya, nggak tahu masalah apa ya. Iya, dia. Kevin De Bruyne nggak ada ini Pak, nggak akan ada kesempatan karena Oscar gila. Oke, Cuman gara-gara apa sih? Oscar tuh Cina. Liga Cina. Liga Cina. Kita atau Liga Cina. Liga Cina. tinju tetap. Oscar De La Hoya. Ya ada cedera juga. Oh cedera. Ada masalah ini nggak sih kayak dengan manajemen tuh Oscar? Enggak sih, ada cedera. Nggak ada ya cedera ya. Iya kalau menurut gua kalau Oscar masih ada jadi Chelsea. Kevin De Bruyne belum tentu, tapi nggak ada yang tahu. Tapi secara statistik sama prediksi itu Kevin De Bruyne tidak akan keluar tuh karena Oscar masih menguasai lini tengah dan lebih bagus daripada si Kevin De Bruyne. Ketika itu ya. Betul, dan akhirnya Kevin De Bruyne mengalami yang tadi statement itu keluar kan. Belgia kalah. Berapa kali main sih dia 2 kali, Bang. Hah? 2. Ini 2 kali. Tapi poinnya sama juga nih 4-4-3. 3. Kroasia 4, Maroko 4, Belgia 3. Sekali main lagi nih. Kayak lagi mana? Ini kesempatan sih kayaknya kalau gue masih Belgia ya. Kalau gua Oh gitu. Belgia untuk Masih. posisi di atas nih kayaknya. Cuman nggak ada yang tahu juga nih Kroasia, Maroko ternyata seram juga Pak. Iya. Kemungkinannya Bang Agung. Kalau aneh sih masih megang Kroasia sih. Wah. Secara Mantan finalis iya, ya, Bang. secara pengalaman, secara mental kemarin dia adalah juara kedua gitu kan ya. Sedangkan Belgia ya dari pemainnya sendiri udah kurang pede sepertinya. Apalagi kekalahan Maroko ini kayaknya bakal memukul mental mereka banget nih. Oke. Kira-kira si siapa? Maroko terakhir lawan siapa sih? Maroko nih? Terakhir lawan Maroko lawan Belgia. Belgia. Kan udah. Udah. Habis Oh, habis maksudnya lawan Belgia. buat Next-nya. next-nya. yang Maroko. penentunya penentunya. Kanada. Maroko dengan Kanada. Nah itu kan Belgia ketemu cenderung mudah. cenderung mudah ya. Oke. Nah. Kanada, terus Kroasia dengan Belgia. Bukannya Kroasia Belgia. Ya terakhir kan Kroasia dengan Belgia. Belgia ya. Kroasia Belgia terakhir kan? Berarti kalau menurut gua sih, wah iya berat juga Pak. 4-4-3 Kroasia menang atau seri 4 Maroko. Maroko Oh, iya. justru yang bisa. Maroko yang bisa Kayaknya jadi bakal juara. aneh ini Kroasia Maroko. Dengan duel Hakimi dan Hakim ini Ziyech. Ziyech. Yang luar biasa tuh dia. Yang dicadangin di Chelsea yang jarang mainin Ziyech. Gacor tapi di Ziyech. di Maroko. Ziyech Pak, bukan jelek muka. Udah tersinggung aja. Oke, berarti ente Kroasia dan Maroko. Ente Kroasia Maroko. Kroasia Maroko. Ente Kroasia Maroko. Duh ikut dulu ya. Enggak bang Ini berkata kan kalau gini terus kita nggak ada taruhan. Kirain Kroasia mengopi. Ya udah lu bacain deh tuh. Kita mau sobat WIB. Soib. Oke, jangan lupa sobat WIB, ada giveaway 500.000 nih dari WIB. Pantengin terus Instagram sosial media Waktu Indonesia Bagian Bola. Jangan lupa di follow. Apaan? IG-nya apaan? Apaan lagi? WIB Waktu Indonesia Bagian Wah, Bola. bener. Oh, apa? Pak Bobot nih. WIB WIB underscore underscore media. Media. Nah, udah follow belum? Udah bang. Gak bohong lu.
Emang udah follow deh. Belum. Follow dulu. Nggak apa gue. Come on. Udah, kita ketemu lagi besok ya di episode berikutnya, prediksi, fun fact, dan lain-lainnya. Oke? Oke. Insya Allah.